Jangan lewat di depan, Bang. Buku yang tadi mana ya? Catatanku tadi. Udah mulai kan itu, Ayah? Sudah mulai. Mana aku lihat catatan dulu, guys. Bisa aja sebenarnya. Enak catatan. Masih catatan tadi. Baik ya. Sudah siap ya? Baik. Baik kawan-kawan, sampai jumpa lagi dengan kita Bung Fauzi, salam ketua. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang perjalanan seorang santri dan mahasiswa ya. Santri dan mahasiswa lah ya. Biar agak religius sedikit. Kalau memang momennya momen puasa, kebetulan kita lagi di atas mana? Di lautan ya. Jarang orang podcast itu berada di lautan, baru kali ini di channel Bung Fauzi. Memang kita niat, kita sambil perjalanan menuju Kalimantan Barat atau Pontianak, kita sambil sedikit bertanya nanti tentang perjalanan kawan-kawan. Ini juga aktivis sebenarnya. Beliau aktivis apa, Bung? PMI ya? Iya kan? Oh, PMI. Ini sahabat saya. Kebetulan saya ketemu, tidak di setting ini ketemunya. Ketemunya satu di sebelah saya, tidur di sebelah saya. Beliau juga aktivis. Nah, nanti untuk perkenalan lebih lanjut, biar beliau biar lebih dekat dan lebih akrab lagi. Monggo, Ya. kawanku, Bung. Ya, boleh saya perkenalkan, nama saya Dendi Chandra, Nah, dari sana nggak? asal Pontianak, bukan merantau sih, menuntut ilmu di Madura Bangkalan. Madura Bangkalan. Tepatnya di Bangkalan. Ya. Kalau bilang di Madura, mungkin orang-orang banyak yang bertanya Madura itu luas loh Mas. Maduranya di mana mungkin gitu. Saya bilang Maduranya di Bangkalan. Ya. Bangkalannya. Nama pondoknya kalau teman-teman pengen tahu, Nurul Syadili. Nurul Syadili, iya Kak. Untuk kampus saya, kan saya sekalian kuliah, terus mondok kuliah Kak. Ya. Mondok sambil kuliah. Kuliahnya itu UTM Trunojoyo di Kamal. Ya, Bangkalan juga iya. Oh, berarti kalau di Kamal lebih dekat Suramadu ya? Iya. Nah, tentunya sebelum kita bahas tentang perkuliahan, kan ada perjalanan di situ ya. Perjalanan awal mula kenapa kemudian kok bisa dari jauh-jauh Pontianak itu untuk ke pesantren namanya Asyadili ya? Iya, Asyadili yang begitu jauh. Kalau kita tempuh hari ini kita naik kapal nih ya? Iya. Naik kapal 3 hari 2 malam ya? Nah ini kan sangat jauh. Artinya tidak mudah dong untuk memikirkan itu, kemudian sampai sekarang kata saya dengar 8 tahun ya. Iya. Nah itu bagaimana awal mulanya, apakah dari keluarga atau dari tetangga atau seperti apa? Sebenarnya saya mondok yang sekarang ini Kak. Mondok yang sekarang ini kemauan orang tua. Kalau dari kemauan saya sendiri, saya pengennya mondok ke Jawa Tengah. Di Sarang? Iya, ke sana. Pokoknya sekitar Jawa. Mondok ngambil jurusan tahfidzul Quran. Berhubung keputusan orang tua menyuruhkan saya untuk mondok setelah lulus SD Kak. Ya, nggak mau, saya harus berangkat lah. Suka nggak suka saya harus berangkat, ikuti perkataan orang tua Kak. Ya. Sebenarnya saya mau mondok itu setelah lulus SMP. Lulus SD berarti kira-kira SD, SMP, SMA berarti di ini ya, sebelum kuliah. Iya. Di pondok ya? Di pondok Kak. Di Dan pondok. Itu dulu ada temannya enggak? Waktu berangkat ke sini. Enggak, yang dari biasanya Pontianak kan ada di anak pondok itu tahu dari siapa atau siapa yang bawa kan? Oh, yang bawa saya ke tempat yang sekarang di Madura Nurul Syadili ini Kak. Temennya kiai saya yang mondok di Malang.
yang mengasuh pondok pesantren Nusadili ini kan punya teman di Malang Pak Mondo kak. Ya. Oh gitu. Temannya di Pontianak. Di Pontianak termasuk guru saya. Akhirnya saya dibawa sama Ustadz ini, temannya guru saya, dibawa ke pondok pesantren Nusadili ini, disuruh mondok di sana. Dulu yang di Malang itu temennya itu di mana? Di Malang mana? Di Malang, di mana sih? Ganjaran berapa ya? Ganjar ya? Oh iya, di Ganjar. RU1 kalau nggak salah. Ya situ sih kak. Saya dengar itu. RU1. Saya tahu, agak tahu lah kalau di sana Bondalegi itu. Iya. Karena Malang. pondok Malang itu kan RU-nya banyak ya kak. RU berapa gitu ya? Iya, ada RU. Iya, ada banyak. Nah, baik, dari SMP, tapi praktis ketika datang ke pesantren kan tentunya ini kan, apa namanya, sendirian dong. Iya. Sebatang kara. Nah, tapi berangkatnya saya berapa? 4 orang kalau nggak salah, kalau nggak 4, 5. Oh, satu angkatan. Iya, satu angkatan. 3 cewek, 3 cowok, 1 cewek. Oh, Iya. gitu. Tapi yang bertahan saya kak. Dari 4 ini yang bertahan saya, Oh, yang lain enggak yang lain keluar. Yang bertahan saya sama yang cewek ini, yang lain keluar. Yang 1 cewek ini kuliah juga kak. sampai sekarang. Iya, sekarang kuliah juga. Nah, pesantren ya. Nah, kalau saya lihat memang pesantren itu luar biasa. Didikan pesantren kalau kemudian sampai kuliah itu apa ya? Aduh maaf. Sangat luar biasa karena memang tuntutan di pesantren, kemudian kita survivalnya juga Iya. kuat ya, luar biasa. Iya. Ya. Kadang masak sendiri, nyuci sendiri, kayak lagu. Ya. Nah, baik. Nah, apakah kalau saya lihat, saya meyakini bahwa ketika melihat dari perjalanannya saudara Fadli ini, siapa? Dendi, SMP, SMA, sebelum berangkat menuju SMP dan SMA kan pastinya belum ada cita-cita untuk sampai kuliah dan lain sebagainya. Ada nggak gitu? Iya. Kalau itu sih dari MTS saya udah kepikiran mau kuliah kak. Oh, gitu. Kalau mau kuliah itu dari SMP ya, ya, dari SMP. Ya, dari SMP lah. Iya. Mau lulus SMP kelas 3 baru naik kelas 3 ya kak. Kita Iya. mau lulus. Ya ada kepikiran untuk kuliah kak. Terus ada kepikiran untuk kuliah, naik SMA kan, naik SMK, betul. saya ambil jurusan IPS. IPS. Karena kalau kuliah saya itu udah mau pengennya ambil jurusan manajemen nggak? Karena pas itu saya kan dari SMP dah ya. SMP, SMA, dari SMP itu saya sukanya dagang gitu, Kak. Dagang online di Facebook. Iya. Dagang HP itu kan motor gitu. Iya. Kayak orang minta cariin HP saya carikan, minta cariin motor saya carikan motor gitu kan. Terus saya apa ya yang cocok buat jurusan saya gitu kan. Betul. Saya tanya ke teman-teman nggak, referensi gitu, saran yang cocok buat saya gitu, jurusan apa guys gitu kan. Mereka bilang gini kak, kau ambil jurusan manajemen aja. Kalau mau sih, dia bilang gitu, cuman kalau mau ya. Akhirnya saya cari di YouTube jurusan manajemen itu jurusan apa sih? Oh ternyata ini jurusan tentang bisnis ya. Iya, betul. Bisnis ya. Cara mengolah apa sebuah perusahaan gitu kak. Salah satunya ciri-cirinya gitu kak. Banyak lah kak. Akhirnya saya apa aja yang dipelajari di jurusan manajemen gitu kak. Akhirnya saya tertarik, oh ternyata ini. Akhirnya saya positif ambil itu jurusan manajemen. Iya, setelah lulus kuliah daftar dan alhamdulillah diterima di jurusan manajemen. Oh, setelah lulus sekolah, Iya. SMA, terus daftar manajemen itu. Iya. Jadi semester 5. Ada nggak kemudian cita-cita nanti ini kan sampai 8 tahun ya? 8 tahun. Cita-cita setelah kuliah itu apa sih yang kemudian menjadi apa ya? Oh, saya nanti pengen jadi ini. Selain tadi sudah saya agak menangkap bahwa keahliannya di bidang apa namanya, manajemen misalnya, Iya. dagang dan sebagainya, atau buat perusahaan atau manajemen sebuah perusahaan kan gitu kan. Nah, 8 tahun itu kan lama ya. Iya. Nah, ada nggak kemudian nanti mau lanjut gitu? Sayang dong udah 8 tahun,
cuma Iya. lulus S1. Sekarang S1 kan sama dengan apa namanya? Iya. Kalau zaman dulu Ah. lulus SMA gitu. Iya. Iya. Sekarang hitungannya emang lulus S1 sama halnya dengan baru lulus SMA. SMA Kak. zaman dulu, Iya. zaman dulu ya. Sekarang. Iya. Nah, ada nggak kemudian nanti mau lanjut sampai S2? Kan saya masih muda gitu. Iya kak, emang ada kepikiran seperti itu sih kak. Ah. Karena orang-orang banyak bilang gini kak, sekarang guru aja minimal S1. Betul. Untuk jadi guru itu minimal S1. S1 saja itu masih minimal kak. Minimal. Berarti kalau saya cuma lulus S1 Ah. jadi guru. Jadi guru. Sedangkan saya jurusan manajemen, masa jadi guru. Oh Gitu iya. kan. Iya kak. betul. Akhirnya saya kalau ada rezeki dari Allah, saya ada kepikiran untuk melanjutkan ke S2 kak. Jenjang yang lebih tinggi. Ya kalau bisa, kalau ada jalan lagi, saya kalau masih yang lebih tinggi masa berhenti di S2 saja, ke S3. Oh iya. Itu mantap. S3, S2. Iya. Karena S2. saya justru bangga ketika melihat anak muda yang kemudian mempunyai cita-cita apa ya, membangun suatu kemampuan dan membangun suatu pendidikan dalam dirinya, dan insya Allah juga akan bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ya paling tidak kan saya sudah berada di Malang misalnya. Ya. Saya berharap sama kawan-kawan yang masih muda-muda ini yang ada di Kalimantan, inilah saatnya kawan-kawan apa ya, membangun diri, terus belajar, dan nanti yang akan membesarkan Kalimantan ini justru kawan-kawan yang gitu. Iya. Bangga lah gitu. Ya minimal jadi dosen lagi gitu. Iya. Kan jadi Minimal, guru minimal. semua ngumpul di kampung lagi kan gitu. Kita boleh orang kampung tapi pemikiran kita tidak kampungan. Itu betul sekali Iya. kak. Karena apa, pendidikan kita itu harus benar-benar kita tata, intelektualitas kita itu harus kita jaga dan kita harus kembangkan itu ya. Nah, baik untuk apa namanya, kan pasti kan dari tadi punya keahlian berdagang, kemudian punya cita-cita sampai S3 misalnya gitu, ada dong kemudian mau jadi apa gitu, ada target nggak? Target mau jadi apa? Ente kan aktivis, kalau aktivis kan paling mau bangun apa? Mau jadi DPR atau mau jadi apa? Kalau target sih kak kayaknya gimana ya kak? Kalau mahasiswa itu ya kak ya, mahasiswa itu kan dituntut untuk semuanya bisa. Dituntut untuk semuanya bisa. Terus? Kalau saya mahasiswa kemudian lulus dengan harus kerja sesuai target, itu gimana rasanya ya? Kalau saya kerja tidak sesuai target saya, mungkin saya merasa tersakiti gitu kan. Iya betul. Karena mahasiswa kan dituntut untuk semuanya bisa. Jadi kalau mahasiswa lulus terus ngambil pekerjaan tidak sesuai target, kan bisa cari pekerjaan yang lain. Makanya mahasiswa dituntut untuk semuanya bisa, biar tidak fokus pada satu target saja. Mungkin kalau saya kakak nanya mungkin ada target, saya mungkin jawabnya ya kalau target saya nggak ada. Tapi paling enggak semua bisa ya. Insya Allah. Karena ijazah itu kan formalitas gitu. Ya. Karena kalau fokus ke satu target, saya pernah mendengar motivasi yang seperti ini kak. Betul. Kalau fokus ke satu target, terus kamu pas mau fokuskan ke situ ternyata Rezekimu ditolak di sini. atau bukan rezekimu, kamu harus cari yang lain. Kamu harus cari yang lain katanya. Itu kan. Oh berarti gini ya, kita harus serba bisa ya. Iya. Serba bisa, misalnya saya pekerjaan ini sudah sesuai dengan jurusan nih. Iya. Ternyata di salah satu perusahaan atau di tempat-tempat yang lain itu ada sudah penuh misalnya. Iya. Berarti kita harus punya keahlian lain yang kemudian nanti bisa dibutuhkan di tempat-tempat lain. Iya, dibutuhkan Atau masyarakat bahkan juga. Iya. kalau orang manajemen menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu yang penting. Iya kan. Saya juga berpikir kak, kenapa ya kak? Kan saya jurusan manajemen, Betul. jurusan manajemen, jurusan bisnis lah kayak. Iya. Saya dengar bukan saya dengar ya, banyak orang mahasiswa yang bilang kayak gini, orang-orang juga bilang kayak gini kak. Mahasiswa itu kan maha, maha itu bagaikan raja kak.
harus serba tahu, harus serba bisa katanya. Jurusan manajemen, bukan fokus di jurusan manajemen saja, kamu harus tahu segala macam. Kayak teman saya kak, perempuan malahan kak. Ada tetangga TV-nya rusak kak. Loh, jangan susah, panggil anak mahasiswa itu, mahasiswa, ya. Suruh ke sini, dia suruh betulin ke mahasiswa itu katanya kak. Suruh betulin gitu ya? Iya, terus bilang gini kak, tetangganya ini bilang gini kak, Dek, minta tolong dek, TV saya rusak, tolong betulin katanya kak. Padahal Ini jurusannya- benar nggak? Iya. Padahal jurusan ini jurusan ekonomi kak, ekonomi. Terus? Loh bu, saya kan mahasiswa bu, jurusan ekonomi nggak cocok sekali sama pekerjaan saya ini bu. Terus? Loh, kamu kan mahasiswa, mahasiswa itu kayak raja, bagaikan raja. Mahasiswa itu harus serba tahu, betulin TV harus tahu dong katanya. Loh, mohon maaf saya nggak tahu katanya. Ya bu, saya kapan-kapan belajar betulin TV katanya. Iya, itu kak. Ini tetangga loh kak, masyarakat biasa punya pikiran seperti itu. Ya artinya kan begini, dari asumsi masyarakat yang kemudian sedikit tidak tahu berkaitan dengan mahasiswa bahwa jurusan atau yang kita ambil itu di bidang ini, dipikirnya sama masyarakat itu kalau mahasiswa ini kan sudah tinggi ya, Iya. tinggi semuanya bisa, artinya itu beban moral bagi kita sebenarnya. Beban moral di satu sisi ya, setidaknya kita kan tidak mungkin kita pegang semua, memahami semua kan, tapi paling tidak mengerti gitu loh, mengerti sehingga Iya. dapat menyampaikan lebih baik, kemudian mengarahkan lebih baik dan memberi rasionalisasi dengan baik kepada orang lain. Dan kita juga keterbatasan gitu tidak mungkin kita dapat semua yang yang manusia inginkan, kita bisa semua, tapi paling tidak Iya. membaca juga harus Iya. menjadi kebiasaan kita ya. Iya. Karena membaca itu juga mengantarkan kita membuka sesuatu yang belum kita tahu. Eh, Ya itu sih. Nah, saya sepakat kalau memang kawan-kawan mahasiswa itu tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa kupu-kupu misalnya. Mahasiswa kupu-kupu berangkat dari misalnya dari pondok, pulang, setelah selesai pulang, begitu lah. kuliah pulang gitu ya kak. Kupu-kupu. Kalau bisa kuliah diskusi pulang gitu. Jadi diskusinya 2 kali baru pulang. Ya. Nah, terakhir misalnya apa yang menjadi pesan sahabat Dendi berkaitan dengan satu perantau, kemudian yang kedua adalah anak pesantren, yang ketiga adalah mahasiswa. Apa pesannya untuk mereka? Buat Boleh teman-temannya Pak? kak? Iya, boleh. Ya. Sampaikan ke teman-teman. Buat teman-teman subscriber, pesan saya cuman satu, yaitu apa ya, kalau orang sukses itu nggak harus orang kaya ya kak. Orang sukses nggak harus orang kaya. Kalau orang kaya ya? sukses harus orang kaya. Jadi yang miskin nggak punya harapan dong, Nggak punya iya kan harapan, kak? Kasihan dong kak, yang orang bawah ya. Kalau orang sukses harus orang kaya. Karena banyak orang sukses tergolong dari orang miskin ya. Iya kan. Kalau dari kata-kata saya nggak bisa ngasih motivasi buat teman-teman. Kayak saya teringat motivasi dari Jack Ma kak. Oh iya. Motivasi dari Jack Ma tahu ya kak? Iya. Ketika saya baru baca ini kak, saya ketawa kak. Kalau kamu belum kaya dan miskin, motivasimu akan terdengar seperti kentut. Oh, iya, Tapi betul. kalau kamu sudah kaya dan sukses, kentutmu akan sangat memotivasi, kata Jack Ma itu. Motivasi dari Jack Ma. Saya ketawa kak. Terus. Karena saya biasanya sama anak-anak golongan bawah saya, kayak saya kan kuliah, anak-anak SMA gitu kan, saya biasanya ngasih jalan, motivasi, saran gitu kak. Ketika saya dengar motivasi dari Jack Ma seperti ini kak, saya ketawa kak. Saya belum sukses, saya belum kaya, terus saya ngasih motivasi buat mereka kata. Terus. Apakah mereka mau nerima motivasi dari saya gitu kak? Terus. Itu kak dari saya. Itu ya. Iya. Jadi ada tadi pesan dari kawan saya atau sahabat saya dari Bu Dendi bahwa kita semua tidak hanya orang kaya saja yang berhak untuk menjadi sukses, tetapi orang yang belum kaya, yang mau menuju kaya ataupun belum ada tanda-tanda untuk kaya bisa juga menjadi sukses kan begitu ya. Iya. Nah baik, kawan
kawan-kawan, terima kasih pertemuan kali ini. Kemarin sebenarnya kita sudah ini ya. Iya. Kemarin juga bagus sekali kemarin Sudah itu. bagus, berhubung. Hanya memang ada kesalahan teknis, jadi tidak masalah lah. Kita ulang lagi. Mungkin ini juga videonya karena memang kita di tengah lautan, mungkin agak silau atau apa ya? Ada suaranya kurang bagus, tapi paling tidak untuk kawan-kawan yang masih merantau atau yang belum merantau, silakanlah merantau, karena merantau itu akan membawa kita menjadi apa ya, lebih dewasa lagi, lebih dewasa dan pribadi yang apa ya, yang kuat gitu. Jadi jangan takut, berhentilah untuk menjadi keibu-ibuan. Iya kan, yang kalau sudah dewasa misalnya SD SMP atau SMA sudah lulus, berhentilah deket sama orang tua terus, karena kita suatu saat